pendekar, naiknya banteng, bawanya pedang. Kalau naik kuda, bawa pentungan, ngobrak-abrik konstitusi, semua dilanggar, yang penting dapat kekuasaan, aduh. Dan ketelan ditanam ya tumbuh jagung. Pusing gue kalau mikirin kadang kocak, ya ampun. Mikir kan? Kalau pas mampir ke YouTube, jangan lupa searching Jamil Jateng, subscribe dan like. Kalau bisa komen di sana ya. Bagus channelnya. Di kesempatan ini benar-benar saya mengingatkan buat teman-teman semuanya, influencer, sosialita, Gen Z, teman-teman pemuda dan pemilih pemula, yuk buka mata, buka hati, buka telinga kita. Jangan sampai kita salah memilih. Konstitusi sudah banyak hal yang di depan mata kita disajikan secara vulgar. Keberpihakan pemerintah dan aparatur negara memilih salah satu paslon. Iya. Satu. Yang kedua, masih ada lagi pelanggaran konstitusi dengan memaksakan batas umur yang tidak seharusnya. Menggunakan alat-alat negara untuk kampanye paslon. Belum lagi pengancaman melalui lembaga-lembaga pemerintah untuk mengancam kepala-kepala daerah, lurah-lurah, dan lain sebagainya untuk mendukung salah satu paslon kalau tidak dikenakan sanksi yang berat. Bayangin, apakah orang seperti ini yang kita dukung? Iya. Orang yang mempertahankan kekuasaannya nggak cukup 2 kali, pengen 3 kali, 4 kali. Apakah mau sistem demokrasi kita yang sudah mulai akan berhasil diacak-acak menjadi sistem, dibangun kembali jadi sistem kerajaan? Iya. Apakah mau kehidupan kita yang sudah terbiasa dengan segala sesuatu, akses yang mudah akan dibatasi oleh segalanya, oleh pemerintahan rezim yang otoriter? Sekarang tidak terlihat. Tapi nanti akan terjadi jika kita tidak membuka mata, membuka hati dan telinga kita. Saya mengajak dengan sungguh-sungguh, mengajak dengan tulus untuk semuanya pilih dengan rasional. Pilih dengan otak dan hati yang dingin. Pilih dengan cerdas. Pemimpin yang benar-benar tahu permasalahan seluk-beluk Indonesia. Pemimpin yang menjunjung tinggi pluralisme. Pemimpin yang peduli tentang minoritas. Bahkan kepentingan orang-orang yang memang perlu dibantu. Pak Mahfud sudah membuktikan gereja Yasmin ya, betul ya, yang di salah satu kota tidak bisa mendapatkan izin untuk beribadah bertahun-tahun dari ganti pemerintahan ke pemerintahan. Tapi dengan Pak Mahfud, beliau bisa memberikan izin ibadah itu untuk dikeluarkan. Seorang Pak Ganjar yang selalu berpihak dengan teman-teman atau rekan-rekan kita yang memiliki kekurangan atau cacat fisik yang tidak sempurna dengan kita, penderita disable segala macam, beliau memikirkan. Iya. Dia mengakses untuk beberapa tempat pekerjaan untuk bisa juga mengakomodir kebutuhan mereka, memberikan pelatihan. Pemimpin yang benar-benar ngerti keringatnya rakyat, penderitaannya rakyat. Mana ada pemimpin yang mau tidur dengan rakyat di rumah rakyat, makan satu tempat dengan rakyat. Ini bukan lagi ngomongin tentang Ganjar Mahfud sekali lagi, tapi ini kita berbicara tentang demokrasi Indonesia. Saya seorang yang tadinya tidak mau tahu dengan politik, tapi dengan adanya seperti ini, saya jadi tergerak. Iya. Bahwa sebenarnya kita perlu tahu dengan politik dan melek politik. Tidak menjadi politik praktis, tapi setidaknya kita bisa memilih pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang kita pilih secara rasional. Pemimpin yang bisa mengakomodir kebutuhan Indonesia. Pemimpin yang bisa memajukan Indonesia menjadi Indonesia unggul. Ganjar Mahfud jawabannya, nggak ada yang lain. Apa kabar Bang? Halo. Gimana kabar hari ini Bang? Kabarnya sangat optimis menuju kemenangan nih. Kemenangan yang? Kemenangan yang spektakuler di pemilihan umum Ganjar Mahfud Presiden. Artinya sangat optimis. Oh, sangat amat optimis dan excited banget. Nah, ini Bang. Dan untuk para pemilih atau para Gen Z, anak muda dan di semua kalangan, sebenarnya apa sih menariknya atau kelebihannya dari Pak Ganjar ini? Sebenarnya kalau kita ngomong kelebihan dan menariknya Pak Ganjar ini sangat luas banget ya. Yang pasti untuk kalangan Gen Z dan anak muda, Pak Ganjar ini cukup mewakili. Dan dia bisa masuk loh ke semua generasi loh. Cara komunikasinya beliau, cara
mengerti permasalahannya untuk mengakomodir kepentingan ataupun kebutuhan dari para generasi muda, Gen Z dan lain sebagainya. Jadi yang merasa anak muda dan mewakili anak muda belum tentu dia tahu, apalagi hasil anak haram gitu kan. belum tentu tahu pasti. Iya. Dan cara pemaksaan bukan karbitan ya cuma ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, ini Bang lagi. Kita ke belakang lagi belakang lagi karena Bang ini sudah berafiliasi mendukung Pak Ganjar. Dan nah, saya mau tahu nih, pas Pak Ganjar menjabat sebagai gubernur, apa saja hasilnya itu? Dari sistem pemerintahan atau apa gitu, Bang? Sebenarnya kalau kebetulan saya orang Jawa Tengah, saya tinggal di Semarang, dan saya asal dari Blora. Kalau saya pribadi sebenarnya memang awal-awal saya pikir ini Pak Ganjar jadi gubernur kok nggak ada apa-apanya gitu kan, kok nggak kelihatan. Ternyata setelah saya berpikir mendalam, tanpa nggak sengaja, waktu itu saya lagi ngurus KTP, ngurus surat-surat segala, kok mudah ya sekarang, cukup klik, cukup akses, kok gampang ya. Jadi saya berpikir, lalu kemudian saya berpikir, oh jangan-jangan orang-orang mempertanyakan prestasinya Pak Ganjar ini, kalau saya bilang luar biasa. Ternyata Pak Ganjar ini memulai dari dasar membangunnya. Bukan yang ditonjolkan sekedar infrastruktur, pembangunan yang terlihat mata, tetapi benar-benar dari dasar, dari SDM-nya dan sistem. Nah, permasalahan dalam pemerintahan, kebetulan saya orang bisnis, yang paling mendasar untuk kita membangun sebuah bisnis yang bagus itu adalah sistem. Kalau sistem kita bagus, otomatis semua prosedural, semua akses, semua yang akan kita lakukan keseharian itu akan luar biasa. Nah, ini terbukti di Jawa Tengah. Ternyata Pak Ganjar itu membangun sesuatu yang nggak kelihatan tapi terasa. Gimana ini Bang? Kesannya minim Pak Ganjar ini pembangunannya, tapi rasanya luar biasa kita rasakan gitu ya. Betul. Kayak kesannya minim karena pembangunan, kalau kita ngomong pembangunan SDM dan sistem itu kan nggak kelihatan, nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi kita bisa rasa ini untuk akses kemanapun kita gampang, izin-izin, investasi segala macam, semua udah digitalisasi. Iya. Kalau untuk pengaduan-pengaduan gitu Bang? Pengaduan juga gampang sekali. Bahkan Pak Ganjar mengakses tweet, Instagram, dan handphone pribadi beliau untuk diakses semua orang. Oh iya, dia sering bilang apa ya, kalau nggak balas tweet dipecat atau apa gitu kan. Bahkan saya pernah saksikan tuh konten dari salah satu mantannya Garuda sebelah, yang sekarang sudah nggak di partai itu. Waktu itu di saat COVID, keluarga beliau ada yang sakit di Ambarawa. Tidak ada yang bisa mengakses, pasti tahu tuh. Iya. Pasti tahu tuh. Orangnya yang gendut hitam, wah itu orang yang vokal di partai yang bergambar Garuda itu waktu itu. Dia saya minta tolong, Mas Ganjar tolong saudara saya begini. Belum sampai 1 kali 24 jam, sekian jam, 3 jam atau berapa jam udah diakses mobil ambulan datang untuk mengevakuasi si saudaranya itu. Kebijakan yang paling menguntungkan untuk masyarakat bawah kira-kira ini apa Bang? Kalau kebijakan yang menguntungkan masyarakat bawah, Mas Ganjar itu sangat memperdulikan pendidikan. Jadi beliau benar-benar konsen tentang pendidikan. Jadi kemiskinan ini yang selalu diartikan bahwa kalau kita mengatasi kemiskinan dengan bansos, dengan BLT segala macam. Tapi dia punya pemikiran lain dibanding yang lain, tapi benar-benar bisa tepat sasaran. Pendidikan yang dia ajar. Karena kemiskinan itu bukan hanya berbicara tentang apa yang kita butuhkan, makan, minum, tetapi mental. Saat mentalnya sudah bisa dikalahkan dengan pendidikan, maka itu akan menjadikan kita menjadi orang yang kaya. Pandangan Abang nih, ini temanya tetap Pak Ganjar ini ya. Nah, ini urusan, karena ini salah satu pendukung yang ngefans lah sama Pak Ganjar. Sambil ngopi ya. Iya Bang. Pandangan Abang nih, Pak Ganjar gabung sama Prof Mahfud untuk Indonesia ke depan ini bagaimana? Saya bilang ini kombinasi yang sangat luar biasa. Kalau saya bisa selalu menggambarkan nih, kalau Pak Ganjar ini sebagai orang bisa dibilang sipil dan birokrat yang luar biasa. Dia mengerti akses semua tentang seluk-beluk sistematika dalam pemerintahan. Nah, Pak Mahfud ini saya selalu bilang ini kayak pendekar naiknya banteng, bawanya pedang. Iya. Soalnya kalau naiknya kuda,
kubu sebelah. Ini naiknya banteng karena yang ngusung kan PD Perjuangan kan. Jadi dia pendekar bawa naik banteng, bawanya pedang. Wah, ini siap menghabisi semua sapi siapa aja yang jelas-jelas Kalau yang naik terindikasi. kuda, yang naik kuda itu, Bang, bawa pedang mengobrak-abrik konstitusi. bener. Bukan bawa pedang lagi, bawanya pentungan dia, nggak bawa pedang. Kalau naik kuda bawa pentungan, ngobrak-abrik konstitusi, semua dilanggar, yang penting dapat kekuasaan. Aduh. Ya. Ini, Bang, Ya. sepertinya juga teman-teman Gen Z, anak-anak muda itu saat ini masih kebingungan memilih. Ada saya ketemu kemarin tuh, dia bilang, anak-anak muda itu bilang, enggak Bang, saya memilih 02 karena viral di TikTok katanya. Pandangan apa ini gimana? Nah, benar. Ini fenomena tersendiri di pemilu kali ini. Kebetulan memang pemilih kita kan hampir 50% katanya Gen Z ya, bener ya, Gen Z ya. Nggak cuma itu, teman-teman, kebetulan saya ada di teman-teman komunitas influencer, ada di sosialitas segala macam. Iya. Mereka pun sama, rata-rata FOMO, kayak FOMO. Jadi bahkan ada yang ngomong seperti ini. Kita dukungnya yang ini aja nomor 2 supaya keikutan jadi kaya, uangnya unlimited. Jadi mikir juga nih. Iya Lucu kan? gitu ya alasannya. Satu lucu, kedua duit unlimited. Kita kan jadi mikir uangnya siapa yang dipakai. Ya kan? Katanya 20 tahun nggak berkuasa rugi, bahkan bank tidak mau memberikan pinjaman. Sekarang uangnya unlimited. Bayangin uangnya siapa yang sekarang dipakai. Nah, pertanyaan nggak lo? Ayo. Ya, benar. Pertanyaan nggak lo? Benar Bang. 20 tahun berkuasa, nggak ada duit, udah habis-habisan. Aset di bank semua, bahkan bank sudah nggak berani kasih pinjaman. Sekarang dia bisa menggelontorkan uang segitu banyaknya unlimited. Memang bener unlimited. Jangan-jangan uang rakyat. Oh ya bisa jadi. Nah, kita nggak tahu kan. Kira-kira kita bisa bayangin nih, uang yang unlimited itu punya siapa yang punya? Satu, punya negara, 2 punya asing. Iya. Bener nggak sih? Iya. Mikir kan? Iya, benar. Iya kan? Iya, itu aku sangat heran, Bang. Karena apa ya? Para influencer saya ngelihat di ini ya, di konten-konten YouTube yang lain itu influencer rata-rata ke sana. Iya, makanya saya sampai ngomong, emang cukup dengan gemoy joget-joget masalah Indonesia selesai. Iya. Dan saya selalu katakan seperti ini ke teman-teman itu. Kalian teman-teman ini bisa mengakses semuanya sekarang cuma mudah. Ya kan? Izin-izin digampangin, ada kafe, ada resto, ada hotel buat mereka kerja kan? Iya. Buat tempat tongkrongan. Ini kan hasil birokrasi siapa sih? Mikir nggak ke sono? Iya. Bukan hasilnya si Wowo dan kawan-kawan loh. Iya. Tapi pastinya ini hasil dari sebuah pemikiran yang mendalam, yang tahu dengan peduli dengan pemikiran rakyat, pemikiran anak muda. Siapa yang sekarang mengakomodir kebutuhan itu kalau nggak? Sorry nih, aku sebut merek nih, PDI Perjuangan. Iya. Yang berkuasa selama beberapa tahun ini, yang membuat semua bangsa Indonesia menjadi seperti ini. Ini nggak hasil semata-mata dari Presiden Wiwi, ya kan? Perjuangan dari PDI ya. Pasti ada perjuangan anggaran yang dilakukan oleh teman-teman yang duduk di DPR RI, DPRD kota, DPRD provinsi. Tanpa adanya akses dari mereka, mana mungkin pembangunan bisa berkesinambungan seperti ini. Dan teman-teman dari entertainment, influencer, sosialita, sekarang begitu enaknya, mereka bisa nongkrong ke sana, kemari. Ini kan hasil investasi dan pembangunan. Iya. Yang bersinergi. Bukan hasil dari 1-2 orang yang mengklaim bahwa ini hasil kerja mereka kan. Cara menganalisa agar Gen Z itu memilih atau mendukung keberpihakan yang tepat bagaimana, Bang? Satu kata sebenarnya, satu kalimat. Jangan buta hati, buta mata. Jangan buta hati, buta mata, tapi pasang telinga. Artinya begini, kita harus melihat sampai detik ini, siapa sih yang suka melanggar konstitusi dan memaksakan kekuasaan, ya kan? Iya. Yang kedua, siapa sih yang menggunakan kekuasaan aparatur negara atau saya bilang semua yang berhubungan dengan pemerintahan digunakan aksesnya untuk kepentingan paslon tertentu, ya kan? Yang ketiga,
Siapa sih yang ingin berkuasa dan meneruskan kekuasaannya, melanggengkan kekuasaan sampai hari ini? Iya, iya. Dan masih banyak lagi loh. Iya, iya, Bukan iya. cuma itu loh, masih banyak lagi loh. Makanya aku bilang, kalau kita mau memilih dengan hati murni, jangan buta mata, jangan buta hati. Artinya jangan gila mata gara-gara FOMO TikTok. Iya, iya. Memang mereka punya senjata di situ, punya tim cyber yang bisa dibilang ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Jadi kesannya kayak apa ya? Memanfaatkan Gen Z ya. Betul. Kesannya. Dan itu kan sebuah algoritma yang bisa diatur. Iya. Bener kan? Uh-uh. Sekarang pertanyaannya kembali, itu kan pembiayaan nggak mudah, nggak kecil. Iyalah, uangnya Bang. siapa? Dan 20 tahun tidak berkuasa, bank nggak mau kasih pinjaman, bisa mengakses dan mengakomodir, membiayai sekian banyak ribu cyber dan media. Nah, pandangan Abang, capres dari 3 capres itu yang paling mengerti tentang rakyat. Ini kita ngomong fair ya? Iya, Ngomong fair kalau benar-benar yang benar tulus dan ngerti rakyat cuma Pak Ganjar sama Pak Mahfud ya. Karena satu mereka benar-benar berasal dari kalangan bawah yang merintis karir dari kecil, dari nol, dan mereka sudah tahu seluk-beluk permasalahan di Indonesia. Mereka orang yang bervisi dan juga kinerjanya sudah terbukti dan terbukti. Ngomong tahu rakyat, yang tahu keringatnya orang rakyat, tidur di rumah rakyat, siapa sih? Nggak ada lain, Ganjar doang. Iya Bang, cuma Pak Mahfud sudah biasa di pesantren. Pesantren tahu sendiri, ya kan? Bener-bener merakyat sekali kan? Iya Bang, memang iya, saya kan sering nongkrong nih ya, Ya. ngopi-ngopi sama teman-teman aktivis. Itu memang ada sisi rasionalitasnya, cara menganalisa percapres itu yang paling nggak masuk akal itu memang di 02. Iya, yang paling nggak masuk Ya. akal. Kalau di Pak Ganjar ini kayak paket Komplit. jos Iya, gitu paket kan. komplit banget. Ditambah lagi dengan adanya Pak Pak Mahfud dan segala macam. Cuma yang menjadi heran, yang saya lihat itu kan pendukung juga banyak. Ya, Yang herannya itu, ini masalah survei. oke. Enggak Bang, ini terbukti juga di teman-teman tongkrongan itu. Iya. Saya setelah saya tanya-tanya diskusi, dia karena melihat survei Pak Ganjar yang di bawah 02 gitu. Akhirnya dia takut kalah katanya. Saya pindah 01 aja. Itu. Itu gimana pandangan Bang? Sebenarnya kalau survei ini, kalau saya membaca dan juga mendengarkan dengan berbagai macam sumber dan orang yang ahli di bidang survei, yang saya tahu nih, saya belajar YouTube, Google, segala macam, ternyata memang tergantung dari siapa yang bayar dan membiayai. Iya. Mungkin hasil surveinya benar, tapi pertanyaannya, di mana mereka mengadakan survei? Iya. Jangan-jangan yang disurvei basisnya 02? Iya. Atau basisnya 01? Apakah itu bisa mewakili basisnya 03? Nggak bisa dong. Tapi kan hasil survei itu pengaruh Bang bagi bagi calon pemilih pemula. Betul, makanya saya bilang tadi, kembali ke kalimat saya, jangan tutup mata, jangan tutup hati, ya kan? Buta mata, buta hati bahaya. Makanya kita harus lihat, terbukti kan sampai hari ini setiap acara dari Pak Ganjar Mahfud mana ada yang sepi? Iya. Boleh survei kita turun, tapi kita punya acara nggak pernah sepi, bos. Betul Kan? Kekuatan akar rumput tidak bisa dilawan hanya dengan survei. Kekuatan akar rumput tidak bisa dilawan dengan sesuatu yang kita tanda kutip pertanyakan tanpa data yang jelas. Kecuali dibuka data yang jelas ya. Iya. Ini data kan nggak jelas. Survei di mana? Siapa yang disurvei? Pakai metode apa? Siapa yang biayai? Iya. Bener nggak? Iya. Ini Bang. Jadi kesimpulannya jangan termakan survei. Ya, itu memang banyak yang mewanti-wanti seperti itu. Nah, kira-kira apakah menurut Abang teman-teman Gen Z, pemuda dan semua kalangan memilih Pak Ganjar itu berdasarkan rasionalitas? Kalau yang saya tahu sampai hari ini, pemilihnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang saya jumpai per orang demi per orang, bener-bener rasionalitas sekali. Bisa mengulas Betul. pilihannya gitu. Betul. Bukan hanya mengulas pikirannya, tapi lebih ke gini.
Mereka tahu bahwa pilihannya ini adalah pilihan yang rasional dengan program yang jelas, visi yang jelas dan tujuan yang jelas, goalnya jelas, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran etik dan lain sebagainya, tanpa adanya beban-beban di masa lalu, tanpa adanya boncengan-boncengan dari pihak asing dan asing. Kita bisa ngomong begitu, iya kan? Kembali lagi, kalau ngomong dana yang unlimited itu dari mana? Iya, dari si kalau kita mikir loh, bener nggak? Benar. Kita ajak mikir rasional aja deh. Iya. Terus program apa sih yang ditawarkan? Makan Capres gratis. 02, makan gratis, susu gratis, Gratis. impor sapinya, ya kan? Nanti makanannya beras juga impor lagi. Siapa yang diuntungin? Ya. Terus jadi pertanyaannya, waktu ada program makan gratis, susu gratis, SOP-nya apa? Standarnya apa untuk kita ngomong? Kecerdasan katanya Bang. Kecerdasan, stunting. Iya. Stunting itu di usia berapa? Makan siang itu untuk siapa? TK pulang jam berapa? 10 perlu makan siang. Lah ya orang yang kerja gimana? Nah, orang yang kerja gimana? Makanya aku bilang SOP-nya apa nggak jelas, goal-nya nggak ada. Iya. Iya kan? Programnya apa? Kita ngomong 01. 01 ada program, bener ada program. Masih oke lah Masih ya. oke. Tapi dia hanya pinter di teori. Iya. Untuk praktek lapangannya, apa yang dikerjakan di lapangan, how? Bagaimana? Jakarta? Secara pengalaman sebenarnya juga lebih banyak ya di Betul. 03 itu. Betul sekali. Makanya aku bilang, kalau kita menjadi pemilih yang rasional, kita jadi pemilih yang cerdas, yang nggak buta mata buta hati, pasti kita tahu pilihan kita. Iya Bang. Iya. Pasti nggak mungkin nggak. Kalau nggak buta mata, buta hati, dan FOMO, hanya dengan TikTokers dan media semuanya kan? Iya, tapi ini lagi Bang. Apa ya, kalau aku melihatnya juga dari sisi influencer, itu membuat kita tidak rasionalitas memandang seseorang. Tidak objektif, ya hanya memandang sebatas gambar. Jadi kadang kita juga berpikir gini, untuk influencer, sosialita, kebutuhan mereka apa sih? Panggung kan? Nah iya. Mereka butuh sesuatu yang hype. Iya. Dan yang hype itu yang kadang mereka ikuti. Tapi makanya kita nggak nyalain. Itu kan semua punya hak masing-masing ya kan. Tapi kita lebih kan juga banyak juga influencer selebgram yang rasionalis, yang mereka yang pinter bisa memilih segala macam. Coba deh teman-teman dibandingin. Supaya bisa lebih jelas pilihan kita lebih rasional dan lebih jelas. Apakah kita sekedar memilih karena gemoynya, jogetannya, dan vibe-nya, ya kan? Atau memang kita memilih seorang pemimpin yang benar-benar bisa mengatasi permasalahan Indonesia, yang bisa membawa Indonesia lebih unggul, yang bisa menjadikan sebuah akses untuk semuanya lebih baik, ya kan? Itu kan yang harus kita pikirkan. Iya. Dan juga nggak sedikit teman-teman dari influencer dan sosialita yang jadi pemilih rasional Ganjar banyak. Banyak banget. Iya. Cuma yang nampak rasanya, yang nampak dan yang diberitakan di media. Atau jangan-jangan influencer itu menjadi tidak rasionalitas karena berharap viral aja ya. Banyak faktor dan itu bisa salah satu jadi salah satunya. Ini juga gimana ya? Itu alasan yang logik yang seringkali digunakan atau yang dipakai untuk mereka. Tapi pemikiran yang lebih lanjut, karena kadang-kadang teman-teman yang lain ini, termasuk Gen Z itu, mereka untuk program juga nggak terlalu yang mendalam. Iya. Mereka hanya tahu yang vibe. Sekali lagi, ini kan semua pekerjaan dari tim cyber, ya kan? Iya. Sekali lagi, ini pekerjaan dari tim cyber dan tim tanda kutip buzzernya mereka yang bisa menggarap. Kita real, kita cek. Ya. Tiap ada real survei melalui digital, baru 4 menit bisa sampai 1 juta pemilih. Iya. Vote-nya. Iya. Mikir nggak? Mungkin nggak? Apa benar itu asli dari penonton atau jangan buzzer, robot?
Iya. Beli follower aja nggak langsung gitu ya. Nah. Masih nunggu berapa jam? Nah, makanya saya bilang ini kan pekerjaan dari cyber dan buzzer. Iya kan? Iya, Jadi yang jadi korban siapa? Ya teman-teman kita semuanya. Nah, harapan Yang tanda kutip nih, yang mereka mungkin terlalu sibuk dengan kuliahnya, kehidupannya, hari-harinya, kontennya. Jadi yang keluar di FYP-nya seputar itu terus, itu yang dikerjain kan? Ini yang terikot di pikiran. Nah makanya kita juga menggiatkan buat teman-teman yang lain, ayo kita mulai harus melek politik, harus sedikit peduli dengan politik. Nggak harus jadi politik praktis, tapi setidaknya kita melek politik. artinya para pemuda atau Gen Z Ya, memilih Ganjar ini karena cerdas. betul. Kalau memilih yang lain tidak cerdas berarti. Bukan karena nggak cerdas, tapi nggak jeli. Nggak jeli, iya kan? Nggak Iya, jeli. Kalau ngomong nggak cerdas lah. Mereka bisa ngonten kok, iya kan? Iya. Mereka bisa menempuh kuliah kok. Mereka bisa mencari kesempatan opportunity dan pekerjaan. Kita ngomong nggak cerdas, cuma mereka nggak melek politik, nggak melihat kenyataannya, hanya melihat FYP yang terlihat di luar aja. Kalau cerdas kan sebenarnya harusnya sih Ya. melek politik. Nah, makanya ini yang harus jadi PR kita bersama supaya teman-teman Gen Z, muda dan lain sebagainya itu benar-benar juga ayolah peduli politik. Nggak harus jadi politik praktis. Setidaknya kita tahu dan mengenai politik siapa yang akan kita pilih, siapa yang kita jagokan, visi misi apa dan track recordnya apa. Ini penting nih track recordnya. Ya sebenarnya Gen Z itu Gen Z dan anak muda yang sekarang itu ini Bang nggak begitu ngeriset. Ya. Seperti apa Pak Ganjar, seperti apa paslon-paslon yang lain, tapi yang FYP TikTok ya mungkin katanya dia yang superior, Nah. dia yang dipilih. Nah, cuma ini kan harus juga disampaikan, apa sih program Pak Ganjar yang nantinya bisa benar-benar menguntungkan bagi anak muda, Gen Z, dan para calon-calon sarjana. Yang pasti nih, yang lagi unggul internet gratis nih. Nah, Kita gampang akses internet ya. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak, Gen Z dan sebagainya. Karena internet sekarang lebih penting dibanding yang lainnya. Bener nggak? Sepertinya iya, 112 sama BBM kayaknya internet. Bukan 1-2 lagi, number one malahan. Orang sekarang ketinggalan HP aja udah bingung. Internet HP cepet-cepet ngisi. Iya. Iya kan? Iya. Bener nggak? Lah, Pak, kadang gitu Orang ke kafe yang ditanya pertama sekarang bukan menunya, wifi-nya apa, passwordnya. Bener nggak? Nggak peduli tuh menunya apa, yang penting wifi lancar. Betul. Makanya Iya, internet gratis ini adalah jelas-jelas keberpihakan dan juga kepedulian Pak Ganjar dan Pak Mahfud terhadap generasi Z dan generasi muda yang memerlukan yang melek dengan digital. Ditambah dengan program satu keluarga. Satu sarjana, Iya. kan itu salah satunya tuh. Itu adalah kepedulian juga Pak Ganjar yang tahu permasalahan seluk-beluk permasalahan rakyat. Sekarang nih orang cerdas ya, anak-anak cerdas. Iya. Dan mereka bisa mengakses dari segi manapun dan lewat apapun. Kita tidak bisa melawan bahwa perkembangan internet itu sangat luar biasa menguasai aspek kehidupan anak bangsa. Iya. Betul kan? Dengan adanya internet gratis, kemudian program berikutnya ada satu sarjana, satu keluarga tidak mampu. Apakah ini merupakan program yang tanda kutip nggak berpihak dengan rakyat kecil sih? Banyak anak-anak muda yang pengen kuliah gratis tapi mereka tidak mampu. Iya kan? Dengan kondisi keluarga ekonomi yang tanda kutip, maaf, kurang mampu. Cukup bisa buat makan hari esok selesai. Iya kan? Tapi dengan adanya akses kuliah gratis, otomatis setidaknya bisa mengangkat kehidupan keluarga lebih baik. Otomatis nih kita bisa ngomong standar kehidupannya akan lebih baik. Kenapa? Karena saat dia bekerja memiliki standar gaji yang berbeda. Iya. Betul. Kedua, pemikiran yang berbeda. Ya kan? Karena apapun itu, dengan kita belajar membuat cara berpikir kita akan jadi berbeda. Seperti itu sih kira-kira. Iya. Berarti dengan adanya internet gratis, program internet gratis,
ini sebenarnya juga menurut abang nih, dengan adanya internet gratis, apakah itu juga bisa mengentaskan pengangguran? Sangat bisa. Karena Makanya sebenarnya ini kan nggak sekedar internet gratis itu sebuah infrastruktur secara digital yang dibangun, tetapi nanti akan dibarengi dengan pendampingan untuk SDM-nya. ya, Contoh nih, ada pelatihan-pelatihan untuk menjadi konten, membuat konten YouTubers dan lain sebagainya, mengakses ekspor impor melalui internet. Ini pengembangan yang luar biasa loh yang kita bisa akses. Kita nggak perlu modal, yang penting kita punya akses handphone, kita punya akses internet, dan kita dikasih pengetahuan dengan sekolah termasuk kuliah. Itu diharapkan bisa mensimulasi diri kita. Iya, mengupgrade diri diri kita untuk membuka lapangan pekerjaan minimal bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Iya. Ya kan? Bener itu. Asal yang penting orang hidup itu kan dua. Mau berusaha, mau gerak. Benar. Dan kalau mau berusaha, mau gerak, pasti akan tercipta banyak kekreatifan. Indonesia kurang apa sih? Iya. Iya kan? Dahan aja ditancapin ke tanah jadi ketela. Iya kan? Iya. Jadi sumber makanan. kecuali yang di sono. Ya kan? Dan ketela ditanam ya tumbuh jagung. Pusing gue kalau mikirin kadang kocak, ya ampun, bisa-bisanya gitu kan. Padahal ya pandangan itu gimana Bang? Pandangan Bang? Aku kan orang kampung nih ya, di Blora, iya, kota kecil. Aku bukan anak petani juga gitu kan. Aku ambil dahan aja ditancepin aja di belakang rumah, tumbuh loh singkong. Singkongnya tumbuh loh. Ini yang dibiayain negara. Singkongnya impor nggak? Enggak. Makanya ini dahan sudah ada, lahan ada, digarap dengan katanya cara modern, ditanami dahan, malah panennya jagung. Kayak mana ini? Lucu kan? Kalau ini saya bilang sih nggak gagal. Tapi saya bilang nggak gagal, pasti nggak gagal. Pasti nggak gagal itu, food estate nggak gagal, tapi total gagalnya. Nggak cuma gagal, tapi total gagalnya.